adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Andre, Kak Putri, dan Kak Sekar. Nah, hari ini kakak-kakak di sini akan mengajak adik-adik semua untuk sama-sama beribadah sekolah minggu GPD Efrata di pagi hari ini. Yuk, sekarang kita sama-sama memulai ibadah kita. Semua nggak ada yang main-main, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini. Bila Tuhan Yesus sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biar nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ada Power Ranger. Haleluya. Semuanya pakai gerakan ya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kapten Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, harapanku untuk selamanya. Lagi katakan, ada Power Ranger, Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada kakek Batman, ada Kapten Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Masih semangat adik-adik? Nah sekarang kita masih lanjutkan pujian kita. Kita angkat pujian mengatakan big or small. Haleluya. Semuanya pakai gerakannya ya adik-adik. Big or small, top and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa,
bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sah, 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 aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Lagi katakan big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Lagi katakan big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita, adik-adik. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian firman-Mu pelita bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku dan takkan ku takut asal kau di dekatku. Besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami di pagi ini boleh berkenan di hadapan-Mu, bahkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar akan kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Tuhan juga berkati guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Efrata yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Tante Datu yang akan membawakan firman Tuhan untuk anak-anak semua. Anak-anak sudah siap mendengarkan? Tante harap hari ini semua anak-anak sudah duduk dengan tenang, siap mendengarkan firman Tuhan, dan nanti anak-anak bisa menceritakan cerita firman Tuhan ini kepada ayah maupun ibu di rumah. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tante Datu akan membawakan firman atau renungan dengan tema Tuhan adalah penjagaku. Nah, Tante akan mengambil salah satu tokoh dalam Alkitab tentang kisah Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Nanti adik-adik semua bisa membaca di rumah dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Nanti adik-adik semua baca di rumah ya. Hari ini Tante akan sedikit menjelaskan tentang cerita bagaimana kisah seorang Daniel ini yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan Allah dalam hidupnya. Nah, adik-adik, di dalam kitab Daniel ini dijelaskan bahwa Daniel ini adalah seorang yang mempunyai roh yang luar biasa. Dia adalah seorang pemuda yang begitu dipakai Tuhan, sungguh luar biasa dalam hidupnya. Adik-adik tahu kenapa ya? Kok Daniel bisa dipakai Tuhan secara luar biasa? Nah, Daniel ini adalah seorang pemuda yang sangat setia kepada Tuhan. Dia setia, dia taat beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan Allah memakai Daniel ini, hidupnya sangat benar di hadapan Tuhan. Dan dia bisa menjadi contoh maupun teladan yang baik dalam masa hidupnya. Nah, dikisahkan dalam kisah ini, Daniel tinggal di wilayah kerajaan Raja Darius. Nah, karena Daniel ini dia baik hatinya, dia benar sikapnya, tidak terdapat kesalahan apapun dalam hidupnya, maka Raja Darius ini sangat mempercayai Daniel. Raja Darius ini sangat menyayangi Daniel karena Daniel ini memiliki sifat dan karakter yang begitu baik.
Dia tidak bercacat di hadapan Tuhan maupun manusia. Daniel ini selain dia setia beribadah kepada Tuhan, dia juga termasuk orang yang selalu taat melakukan firman Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Bahkan 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang setiap hari rajin berdoa kepada Tuhan? Angkat tangan. Ya, hebat semuanya. Tante harap semua anak-anak di sini, adik-adik di sini itu setiap hari jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kembali ke cerita ini. Daniel ini dipercaya oleh Raja Darius. Karena kerajaan Raja Darius ini sangat besar, Daniel ini, Raja Darius ini berencana ingin mengangkat Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi dalam kerajaan Raja Darius. Nah, tapi adik-adik, ada pejabat-pejabat tinggi lainnya yang tidak menyukai kalau Daniel ini yang masih muda memiliki jabatan yang tinggi dalam kerajaan itu. Mereka tidak terima, mereka iri hati. Kemudian para pejabat-pejabat tinggi dalam kerajaan di Raja Darius ini, di wilayah Raja Darius ini, mulai memikirkan sesuatu yang tidak baik. Mereka bersepakat, bagaimana ya caranya supaya Daniel ini terdapat kesalahan dalam hidupnya. Karena selama ini para pejabat-pejabat tinggi ini sebenarnya tidak melihat bahwa Daniel ini memiliki satu kesalahan. Kemudian mereka berpikir, mereka bersepakat, kemudian mereka mendapatkan, oh, kita tahu sekarang Daniel ini setiap hari menyembah Tuhan Allahnya. Bagaimana kalau kita membuat peraturan bahwa semua rakyat yang ada di wilayah ini, termasuk anak-anak, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, semuanya harus menyembah raja. Tidak boleh tidak ada seorang pun yang menyembah raja, termasuk Daniel. Nah, akhirnya peraturan ini pun disampaikan kepada Raja Darius. Para pejabat-pejabat tinggi ini menemui Raja Darius. Raja, kami punya kesepakatan, kami punya aturan. Bagaimana jika seluruh warga di sini, seluruh rakyat yang ada di dalam kerajaanmu harus menyembah raja, tidak boleh menyembah yang lain. Raja Darius berpikir, bagaimana ya? Baiklah kalau begitu, tidak apa-apa. Aku menyetujui dengan aturan itu. Silahkan kalian umumkan kepada semua rakyat bahwa semua rakyat harus menyembah raja. Kemudian para pejabat tinggi ini pun merasa senang karena peraturan yang mereka buat ini disepakati oleh raja. Kemudian mereka pun mendatangi Daniel dan menyampaikan kepada Daniel bahwa mulai hari ini ada peraturan baru dari Raja Darius. Semua rakyat harus menyembah raja, tidak boleh menyembah yang lain. Nah, adik-adik semua, saat pejabat tinggi ini mendatangi rumah Daniel untuk memberitahukan peraturan yang baru tersebut, mereka melihat saat itu bahwa Daniel sedang berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Nah, mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Loh, ini bisa kita jadikan bukti bahwa Daniel itu tidak mau menyembah raja. Ini bisa kita pakai untuk menjatuhkan Daniel. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik semua? Para pejabat tinggi ini pun kembali ke kerajaan. Mereka menemui Raja Darius. Raja, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dan juga pejabat-pejabat tinggi lainnya bahwa Daniel tidak mau menyembah raja. Daniel hanya mau menyembah Tuhan Allahnya saja. Berarti Daniel salah dong. Kan kita sudah buat peraturan. Nah, kalau ada rakyat yang tidak menaati peraturan, pasti ada hukumannya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Raja Darius pun sedih sekali. Kenapa ya? Kenapa harus Daniel?
Padahal Daniel ini adalah seorang yang sangat aku kasihi. Daniel ini adalah orang yang benar. Aku tidak mendapati kesalahan pun. Tetapi karena adanya peraturan ini, aku harus adil kepada semua rakyatku. Dan akhirnya Daniel pun dihukum adik-adik. Daniel dibawa ke kandang singa, dilemparkan ke dalam kandang singa. Padahal ia tidak bersalah sebenarnya. Dan para pejabat-pejabat tinggi yang lainnya pun merasa senang. Akhirnya Daniel dihukum juga. Akhirnya dia melakukan kesalahan juga di hadapan raja. Nah, kira-kira menurut adik-adik saat Daniel dilemparkan ke goa singa, apakah Tuhan menolong? Ya, betul sekali. Tuhan itu menolong. Nah, gimana rasanya ya adik-adik ya? Kalau kita masuk ke kandang singa, padahal singa itu buas sekali. Nah, waktu Daniel dilemparkan itu, apa yang terjadi? Apakah Daniel takut? Apakah Daniel berusaha untuk lari? Nah, tidak bisa. Karena waktu itu saat Daniel dilemparkan, raja dan para prajuritnya itu menutup kandang singa itu sangat rapat, jadi sangat gelap. Jadi Daniel tidak bisa melihat waktu ada di gua itu. Kemudian apa yang terjadi? Daniel duduk, dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa meminta pertolongan Tuhan. Nah, saat Daniel berdoa, saat itu juga Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk datang kepada Daniel. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Malaikat ini menutup, mengatupkan mulut-mulut singa itu tadi. Padahal singa-singanya tadi itu sudah siap mau menerkam Daniel. Tetapi karena Daniel percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga Daniel, Tuhan akan menolong Daniel. Maka malaikat Tuhan pun menutup dan mengatup mulut-mulut singa itu yang ada di dalam gua. Dan akhirnya apa adik-adik? Daniel pun selamat karena kepercayaan Daniel kepada Tuhan. Nah, pagi hari waktu Raja Darius, jadi Raja Darius ini waktu tahu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Raja Darius sedih. Dia tidak bisa tidur nyenyak, dia kepikiran terus, bagaimana ya Daniel ya? Bagaimana ya Daniel ya? Apakah Daniel selamat? Nah, begitu pagi hari, Raja Darius ini bersegera. Raja Darius segera berlari, kemudian mendekati gua singa itu dan memanggil nama Daniel. Daniel, apakah kamu selamat? Apakah kamu diselamatkan oleh Tuhanmu? Raja Darius mendengarkan suaranya. Daniel. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Daniel pun menjawab, iya Raja, aku diselamatkan oleh Tuhan Allahku. Nah, hati Raja Darius pun menjadi sangat senang dan gembira. Raja Darius pun bersuka cita. Karena apa? Karena Daniel diselamatkan oleh Tuhan Allah. Karena Daniel dijaga oleh Tuhan Allah, dipelihara oleh Tuhan Allah. Nah, akhirnya Daniel pun selamat dan Daniel pun diangkat menjadi pejabat yang paling tinggi yang ada di kerajaan. Nah, adik-adik semua, siapa yang mau seperti Daniel? Kita harus belajar ya, mulai hari ini kita harus percaya. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menjaga setiap langkah kita. Dalam susahmu, dalam sedihmu, saat kamu senang, saat kamu bergembira, bersuka cita, bersedih, berduka cita, apapun keadaanmu saat ini, percayalah Tuhan Yesus akan menjaga setiap langkah kita. Tuhan Yesus akan memelihara apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita. Karena kenapa? Karena Tuhan sangat menyayangi kalian semua. Menyayangi tante, menyayangi orang tua, menyayangi semuanya. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik semua, hari ini kita belajar. Kita harus belajar seperti Daniel yang setia kepada Tuhan, setia dalam beribadah,
setia dalam berdoa, setia dalam membaca firman Tuhan, belajar untuk bersikap baik, bersikap benar di hadapan orang maupun di hadapan Tuhan. Nah, itu kuncinya. Kita harus belajar seperti Daniel. Nah, adik-adik semua, setelah ini ada video yang akan Tante tampilkan. Nanti adik-adik bisa melihat bagaimana kisah Daniel ini dalam bentuk animasi ataupun bentuk video. Nanti kita akan tampilkan dan adik-adik bisa melihat jalan ceritanya tentang bagaimana kisahnya Daniel ini. Oke adik-adik? Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Ayat hafalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Nah, adik-adik semua, bagaimana ceritanya tadi? Menarik bukan? Nah, adik-adik sudah bisa melihat ya, bagaimana kisah Daniel, bagaimana kisah keteladanan Daniel, kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Ada yang mau Tante sampaikan tentang sikap Daniel yang harus diteladani oleh kita semua. Yang pertama adalah kita harus setia kepada Tuhan Allah dalam kondisi apapun.
setia beribadah kepada Tuhan Allah. Itu terdapat dalam kisah Alkitab Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, supaya hidup kita bisa menjadi teladan yang baik bagi sesama kita. Kemudian yang ketiga, kita harus belajar bagaimana kita harus rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini terdapat dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Dan yang terakhir, kita harus percaya kepada Tuhan Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang menciptakan hidup kita, Tuhan yang menjadi teladan dalam hidup kita, dan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ini terdapat dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-24. Nah, adik-adik semua, percayalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun masalah yang kalian hadapi saat ini, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, susah senang, sedih, maupun bahagia, apapun kondisimu, kita harus percaya bahwa Tuhan Allah satu-satunya Allah yang sanggup menjaga hidup kita, Allah yang sanggup menolong setiap permasalahan hidup kita. Nah, demikian renungan dari Tante Datu. Semoga renungan hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik semua, menjadi berkat bagi semua keluarga yang ada di rumah, dan kiranya adik-adik tetap semangat untuk terus mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dimanapun adik-adik semua berada. Yuk, kita akan tutup di dalam doa. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk segala firman yang Tuhan telah sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bagaimana hidup kami harus bersikap baik seperti Daniel. Kami harus belajar bagaimana kami setia beribadah kepada Tuhan. Kami harus belajar bagaimana kami harus rajin beribadah, rajin berdoa. Kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Karena kami rindu Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggumu di tempat ini menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi terang, bahkan menjadi teladan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya anak-anak sekolah minggu di Efrata ini Tuhan senantiasa pelihara, Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi masalah, apapun kehidupan mereka yang saat ini alami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mendengar setiap doa-doa mereka. Bahkan Tuhan selalu menolong, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati kehidupan kami senantiasa Tuhan, bahkan pakai kehidupan anak-anak sekolah minggumu di tempat ini secara luar biasa seperti Daniel. Tuhan karuniakan Roh Kudus di hati mereka masing-masing, bahkan berkati masa depan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Engkau lakukan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan akhiri renungan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.